Assalamualaikum, Mah. Nama saya Mala. Saya mau bertanya dong, Mah. Saya lagi galau nih, Mah. Jika hilang rasa malu kita, apakah yang akan terjadi, Mah? Mohon penjelasan, Mah. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Dari sini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Yang hatinya sedang berbunga-bunga pada pagi hari ini. Masya Allah. Waduh. Dari jamaah mana ini, Bu? Wow. Majelis Taklim Al Istiqomah Ciluk, Mbak. Cikupa Tangerang. Kaget kira Iya. mau mengajak main Ciluk, Mbak. Ciluk, Bah. Cikupa ya, Bu Masya ya. Allah. Pasar Kemis. Enggak nyampe ya? Belum nyampe Pasar Kemis. Berarti masih baru Pasar Rebo. Habis itu pasar Jumat, Pasar beda Jumat. jauh ya Mas Bedu ya. Cikupa Tangerang, Mas. Iya. Majelis Taklim Istiqomah Cikupa Tangerang. Nah, Masya tadi Allah. ke sini mereka ibu-ibu ini sepertinya sangat percaya diri. Percaya diri. Kerudungnya berbunga-bunga. Beda sama teman yang udah lagi yang nggak punya rasa malu. Astagfirullah. Kayaknya apa aja udah nggak dipikirin lagi dah, udah nggak punya rasa malu dah. Emang gue pikirin. Iya, udah nggak ada malunya. Nah, apa yang terjadi pada diri kita jika seandainya rasa malu itu sudah hilang Sudah hilang, udah Dari nggak diri punya. seseorang. dari diri seseorang? Waduh. Apa yang akan terjadi pada orang itu? Iya, udah putus urat malunya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ali taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Semua manusia tanpa kecuali difitrahkan oleh Allah punya rasa malu. Namun yang namanya rasa malu ini bergandengan dengan iman. Al-haya wal iman kurina jami'a. Malu dan iman ini satu kesatuan yang sulit untuk terpisahkan. Kalau satu di antara dua ini hilang, yang satu tidak berguna. Ibarat satu mata uang, yang satu dengan yang sebelahnya itu berbeda. Tapi kalau sebelahnya rusak, ini uang nggak berguna, nggak bermakna lagi, udah nggak ada harganya. Artinya apa? Kalau orang punya iman, punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, artinya punya iman. Kalau orang tidak punya rasa malu, dia tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak punya rasa malu. Satu kesatuan yang tidak bisa dicerai pisahkan. Itulah antara iman dengan perasaan malu.
Yang namanya perasaan malu menyebabkan seseorang punya akhlak yang karim, akhlak yang baik. Orang yang punya rasa malu tidak akan melakukan perbuatan yang jelek. Orang yang punya rasa malu tidak akan mengambil hak orang lain. Dia tahu hak orang lain diberikan kepada yang berhak kalau dia punya rasa malu. Coba, kalau orang tidak punya rasa malu, Rasul mengatakan, kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang kau inginkan. Coba. Padahal dalam kita hidup kan ada akhlak. Iya. Mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh. Mana yang aturan agama benar, mana yang tidak benar. Semua pakai akhlak diatur dalam agama kita. Kalau orang tidak punya iman, tidak punya rasa malu. Contoh, yang gampang deh. Misalnya, yang namanya selingkuh, benar apa salah kata agama? Salah. Zaman medsos sekarang bangga dia selingkuh. Berpelukan dengan suami orang. Astagfirullahaladzim. Bercinta dengan orang lain yang bukan Alhamdulillah, mahramnya. Zalik. Ada nggak? Alhamdulillah. Ini orang tidak punya iman. Ini orang tidak punya rasa malu. Maaf. Ada orang berbuat zina dengan bangganya dipamerkan di medsos. Apa bedanya dia dengan binatang? Astagfirullah. Kenapa binatang bisa melakukan hubungan di depan orang banyak? Ayam. Keong. Di situ dia melakukannya. Kucing. Ngeong, 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 ngeong. Di situ. Iya apa enggak? Kita menyaksikan langsung binatang sekeliling kita. Kalau ada manusia melakukan ini di depan umum, Masya Allah, artinya dia bukan orang yang beriman. Artinya dia tidak punya rasa malu. Artinya orang tadi apa bedanya dengan binatang? Astagfirullah. Makanya tempatnya neraka jahanam. Anda lihat Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Walaqad darokna di jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah jadikan bahan bakar api neraka. Siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah? Yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan bahan bakar api neraka. Ada 3 kelompok. Mereka diberikan hati, tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah hatinya. Mereka diberikan mata, tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberikan telinga, tidak mau mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang yang bodoh dan merugi. Masya Allah, tidak punya rasa malu, tidak punya iman. Yang namanya malu ada 2 kelas. Malu kepada Allah, malu kepada orang lain. Malu kepada Allah, kita lihat tubuh kita. Diciptakan oleh Allah. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Misalnya, ibu punya kepala. Punya apa? Ya kan? Punya, Ma. Di kepala ini elemen-elemen hidup diberikan oleh Allah. Mata, hidung, mulut, telinga. Iya enggak? Kalau orang punya rasa malu dengan Allah, mensyukurinya dengan cara memanfaatkan elemen-elemen kehidupan ini di jalan yang Allah ridho. Kembalikan daripada ayat tadi. Hatinya dipakai memikirkan tentang kekuasaan Allah. Matanya dipakai melihat ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. Telinganya dipakai mendengar ayat-ayat Allah, mendengar siraman rohani, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, mendengar ceramah-ceramah agama. Masya Allah. Mereka lah yang bersyukur kepada Allah, yang punya rasa malu kepada Allah, karena dia sadar semua diciptakan oleh Allah. Tubuh ini diciptakan oleh Allah. Kalau orang punya rasa malu dengan Allah, nggak bakal dia ngambil hak orang lain, nggak bakal menyakiti orang lain. Kalau dia memang benar-benar orang yang punya rasa malu dengan Allah, nggak bakal perutnya punten diisi dengan yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat aja tidak berani dan mestinya. Dia sadar bagaimana dia nyari rezeki. Dia sadar bagaimana mengisi perutnya. Orang yang malu dengan Allah setetes pun, sedikit pun tidak akan masukkan yang haram ke dalam perutnya. Dia sadar semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumil akhir setelah datangnya hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jelas kalau kita masih punya rasa malu, artinya kita masih memiliki iman ya, Mas. Betul. Karena malu adalah sebagian daripada iman. Bagian daripada iman. Oke, baik.
Kita akan lanjutkan lagi jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Tuba liman ra'ani Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Hilangnya rasa malu. Iya, hilang apa yang Mama terjadi rasa pada diri malunya. seseorang tuh. Masya Allah. Jadi iman itu cabangnya ada 60 lebih. 60 mah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri di jalanan. Masya Ini Allah. kan Lagi perintah jalan, ya. ada duri, ada kulit pisang, ada beling misalnya Ya. dibuang. Itu masih bagian iman, Sama menyelamatkan iman. orang lain. Yang paling rendah tuh, Ma. Dan satu di antaranya perasaan malu. Malu. Jadi malu itu merupakan bagian iman. Artinya apa? Kalau ada orang melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, dia tidak punya rasa malu, artinya yang punya iman. Iya. Kalau ada orang mengambil hak orang lain, malu nggak? Malu harusnya. Masya Allah, artinya dia tidak punya iman. Dan ternyata orang yang ambil hak orang lain, yang tukang tipu, Astagfirullah. yang ngerampok, yang koruptor, pinter apa bodoh? Pinter, Ma. Pinter Pinter. mereka. Ya Kenapa? Pinternya mereka tidak diiringi dengan iman. Pinter-pinterin orang. Tergoda setan. Pinterin orang. Ini Pinterin dia masalahnya. orang. Ya Allah. Makanya iman dengan ilmu harus bergandengan. Dia orang pinter. Mama tanya, yang koruptor, orang miskin, orang kaya. Orang kaya, Ma. Apa yang kurang? Iya, wong sugi. Kurang Istilahnya kalau orang bilang, kenapa kamu maling? Kurang syukur. Kelaparan. Orang masih maklum. Masih. Kenapa kamu maling? Korupsi gitu kan, maling juga kan, cuman agak maling. bahasanya beda biar sopan Malingnya dikit. berdasi kalau itu mah ya. Mau beli mobil Kenapa sport. kamu korupsi? Kenapa kamu maling? Rumah udah, Ada. pangkat iya, Masya jabatan iya, apa yang kurang? Mobil punya, makanan cukup, pakaian cukup, apa yang kurang? Buat simpenan. Setan. Setan. Gitu. Padahal mati dibawa nggak? Enggak dibawa, Ma. Dia nggak punya rasa malu. Padahal kalau seandainya maaf dia ini ketangkap, semua diumumkan sekarang apalagi ya, di mana-mana istrinya malu, anaknya malu, Malu. keluarganya malu. Masya Allah. Kena mental langsung. Ini kenyataan di masyarakat kita. Makanya hati-hati dengan perasaan malu. Wajib kita menjaganya dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah rasa malu akan terawat dalam hati kita. Jangan sampai hilang. Akan terkikis dengan dosa dan maksiat. Lama-lama nggak malu. Makanya Allah bisa karena biasa. Jangan membiasakan perbuatan buruk. Biasakan perbuatan baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Karena kita akan terbawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu mas-shadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan suruh bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, yang benar, yang imannya kuat. Karena lingkungan sangat dominan berpengaruh dengan diri kita. Hati-hati kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak jujur, tidak punya rasa malu. Lama-kelamaan biasa. Akhirnya kita melakukannya. Udah gak malu lagi. Kenapa? Iman kita terkikis dengan salah pergaulan. Hati-hati bergaul. Pergaulan. Ya Allah. Berarti mah kalau iman itu dia lemah, terus rasa malunya juga berkurang, untuk meningkatkannya kembali, mendekatkan diri ke Allah atau ada cara lain mah? Ada. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bergaul dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Banyak bertaubat kepada Allah. Ini resep-resep diantaranya biar iman kita mantap kembali. Biar rasa malu datang kembali dalam diri kita. Yakinkan dimanapun Allah melihat saya. Yakinkan dimanapun Allah melihat saya, mendengar saya, memperhatikan saya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya. Kalau kita siaran di TV, berapa kamera yang ada ngeliling kita? Ini 5. Ini pun, ini ngerekam ke sini. Yang di sana nggak kerekam. Ini ngerekam ke sini, yang sana nggak. Ini ke sini. Yang itu kan kerekam. Yang di sini nggak kan? Enggak. Gantian. Iya. Tapi rekamannya Allah, kameranya Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan, perbuatan yang terlepas dari rekaman raqib dan atid. Kalau kita meyakini ini, pasti dimanapun Allah Maha melihat. Orang yang tidak beriman,
Orang berbuat zina di depan umum atau ngumpat? Ngumpet bang. Di sini kagak ada orang, dia lupa dirinya adalah orang. Tuh, Masya survei Allah. membuktikan. Survei Makanya maling, baru lihat Ya, Bang. di TV. Mama kan punya TV. Maling itu suka banyak yang pakai Topeng, Tutup kepala. kupluk. kupluk. Ha, Kupluk. bukan topeng, kupluk. Kupluk. Dibolongin matanya. Kenapa? Dia sadar. Ada sisi kamera, ada CCTV. Kalau kerekam muka saya malu kelihatan orang. Artinya punya rasa malu ditutup dengan kupluk. Dia berpikir dengan kupluk akan hilang wajah dia. Padahal hilang enggak juga. Cuman di kamera nggak kelihatan. Begitu ditarik kupluknya nampak siapa dia sesungguhnya. Hati-hati Anda. Hati-hati ya. Hati-hati Anda. Malu tetap jaga dengan menjaga keimanan kita. Bergaul dengan orang-orang yang benar. Orang yang jujur. Orang yang beriman. Insya Allah Rasul mengatakan. Agama seseorang dinilai dengan agama sahabatnya. Dengan siapa kita bersahabat, disitulah kita akan berada. Ya, Masya Allah. Berarti malu itu adalah rasa malu itu akan muncul ketika kita tertangkap atau ketahuan melakukan perbuatan tercela ya Maya. Maka rasa malu itu akan muncul. Tapi kalau sampai kita udah melakukan perbuatan tercela, terhina, tapi tidak ada rasa malunya, itu yang bahaya tuh ya Maya. Itu yang tidak beriman. Itu yang beriman tuh. Beduk punten. Mamah rasa tidak pas kalau berbilang. Rasa malu itu muncul kalau seandainya kepergok sama orang. Artinya orang tadi tidak punya rasa malu dengan orang lain. Makanya rasa malu dengan orang lain. Saya malu. Kalau saya melakukan ini orang lain tahu. Disaksikan oleh orang banyak. Diomongin sama orang banyak. Inilah malu dengan orang lain. Malu dengan manusia. Malu dengan diri sendiri juga. Kita malu. Kita diciptakan oleh Allah buat ibadah. Diciptakan oleh Allah buat bermuamalah. Kalau saya tidak ibadahkan Allah tahu. Makanya elemen kehidupan ditutup nanti oleh Allah yang namanya mulut. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang disaksi. Kemana mereka berjalan? Apa yang mereka kerjakan? Itu. Jadi malu itu, malu kepada Allah, malu dengan orang lain, malu dengan diri kita sendiri. Wajib kita menjaga malu yang tiga-tiganya. Kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa malunya jika Allah membuka semua aib kita tuh Maya. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa ada orang yang senang sama beduk? Karena Allah nutup aib beduk. Kenapa orang suka ketemu Jahra? Karena Allah nutup aib Jahra. Masya Allah. Makanya hati-hati. Kita tutup aib kita. Kita tutup aib orang lain. Teman kita, saudara kita, keluarga kita. Biar kalau kita mati, aib kita ditutup oleh Allah. Seandainya aib kita dibuka, diablak-ablak oleh Allah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya jamin tidak ada orang yang suka dengan kita, yang ada jijik kali ngelihat kita. Aibnya begitu banyak. Makanya biasakan nutup aib diri kita, aib keluarga kita, aib orang lain. Karena inilah tandanya orang yang beriman. Ya. Oh, iya. Mah. Jadi mana yang harus kita dahulukan Mah? Berarti apakah rasa malu itu harus kita utamakan sebelum kita melakukan apa perbuatan-perbuatan yang nantinya akan tercela gitu Bang? Janganlah malu gitu Bang. Maaf. Rasa malu apakah harus ada sebelum kita melakukan tercela? Kalau kita orang yang beriman otomatis malu menyatu dengan iman. Gak bakalan kita yang punya iman melakukan perbuatan yang tercela. Jadi tidak datang berikutnya, tidak. Bukan. Kalau kita orang beriman gak bakalan kita melakukan perbuatan tercela karena malu nempel dengan iman. Oke? Karena kita masih punyanya rasa malu sehingga tidak akan mungkin lah kita melakukan hal tercela seperti itu Maya. Baik. Karena nempel dengan iman. Menyatu. Kalau Satu-satuan. rasa malunya sudah hilang ya berarti imannya tidak ada. Seperti itu aja ya Maya, gampangnya. Masya Allah, malu menempel dengan iman. Seperti pesan-pesan yang melihat berikut ini juga nempel terus di program Rumah Mama Dedeh, Mah. Boleh ya, Mah? Kita izin dulu ya, Mah ya. Ibu-ibu yang ada di studio, saya tahu banget nih, udah gak sabar mau nanya sama Mama ya. Tunggu dulu tapi ya, setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di Rumah Mama Dedeh. Berbuatlah ini aja rumah mama Dedeh. Sini aja berbagi cerita bersama-sama.
One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik, silakan. Siapa mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi dari Majelis Taklim Al Istiqomah Cikupa. Mangga. Galau nih, Ma. Ada apa Bu Dwi? Silakan Bu. Ma, apa sih tanda-tandanya orang yang kehilangan rasa malu? Tandanya. Ya. Yang pertama, dia melakukan sesuatu perbuatan Masya Allah merugikan orang lain. Misalnya ngambil hak orang. Misalnya di majlis taklim, udah kebagian tuh kue seorang satu, Iya. diambil tuh satu dus, diambil dia. Astagfirullah. Dia tidak punya rasa malu. Berapa harganya yang namanya kue? Misalnya dia belanja ke pasar, beli bawang sekilo, udah dibayar, nyomot, bang tambahin. Dia tidak punya rasa malu, ngambil hak orang lain. Dia tidak berpikir berapa keuntungan tukang sayuran. Beli bawang sekilo, nyomot tambahin. Beli duku, beli lengkeng 2 kilo, mana nawarnya galakan dia lagi. Begitu ditimbang, mang nyobain, silahkan pakai otak. Nyobain duku mah hiji, yang nyorok sok, teureun-eureun. Masya Dia Allah. tidak punya rasa malu. Itu tandanya ngambil hak orang lain dengan tidak punya belas kasihan. Ya. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, baik. Setelah Ibu Dwi. apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu. Mangga berdiri yang akan bertanya Ibu silahkan. Apakah Ibu Nanti Tri? setelah pertanyaan selesai boleh langsung duduk ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Mariana dari Majelis Taklim Al Istiqomah Cikupa. Mangga Bu Nani. Galau nih, Ada Ma. apa Bu Nani? Tadi kan dibilang tentang masalah malu ya, Ma. Terus kira-kira apa sih, Ma, yang akan terjadi terhadap orang-orang yang sudah kehilangan rasa malu itu gitu loh, terhadap keimanannya Oke gitu. Bu Nani. Apa yang terjadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu? Dia berkata apapun tidak malu lagi. Emang gue pikirin yang penting hati gue lega. Sebutnya ikan. Dia berbuat apapun tidak akan memikirkan orang lain. Merugikan orang lain yang penting gue puas. Emang gue pikirin kenyang gue. Udah terserah lu mau merugi mau kagak. Kan begitu orang. Misalnya punten dalam perkumpulan. Misalnya kemarin tuh lebaran kita habis lebaran kan kemarin. Lebih halal. Halal bihalal. Lebih halal. Kan biasanya yang namanya halal bihalal tuh kalau di RT di RW kan patungan kita nih beduk Tukeran patungan. kado, iya, Heeh. patungan. Atau nih bawa ketupat, nih bawa semur, nih bawa opor gitu kan. Ini Potluck, orang potluck. misalnya tiap tahun nggak pernah mau patungan. Astagfirullah. Tapi makan paling banyak, sisanya dia bungkus. Ada yang begitu ada. Ada. Mana orangnya? Noh. Artinya punten dalam tanda kutip dia orang yang tidak beriman. Tidak punya rasa malu. Udah mah nggak ikut patungan. Makannya paling banyak. Sisanya dibungkus. Ya Allah. Begitu. Ada yang begitu di pengajian Bu. Ada. Dia tidak punya iman. Dia tidak punya rasa malu. Wajib disadarkan. Karena walau bagaimanapun dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebagai teman ngajinya menyadarkan. Bu jangan begitu-gitu amat Bu. Biasa aja. Begitu. Iya. Jadi artinya apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan sudah tidak peduli lagi apa kata orang emang. Kayak binatang. Udah. Coba binatang udah nggak malu lagi kan? Nggak malu. Depan umum dia berhubungan Lompat badan. pagar, Buang ngambil. air trot aja misalnya buang air besar tuh Iya, ayam. ayam. Pernah nggak nyari WC? Nggak pernah. Kagak. Tuh burung. Iya. Kadang-kadang kena kepala Kepala kita kita. lagi di kebon. Trot. Malu nggak dia? Kagak dong, sedang dia ketawa-tawa. Nyari-nyari tempat buang Iya, airnya? benar. Kagak. Berarti sama dengan binatang apa bedanya? Itulah ciri. Padahal binatang jalannya merangkang. Kepala tempat otak, kemarin tempat serata. Manusia tegak beri, kepala tempat otak, kemarin di bawah tempat nafsu. Harusnya kalau kita merasa manusia, pakai otak yang di atas, bukan pakai nafsu. Cuman karena iman hilang, rasa malu hilang, emang gua pikirin apa bedanya dengan binatang, otaknya nggak dipakai kok. Ya Allah. Coba kalau ada kambing ke kebun orang, Ya, makan. makan kembang-kembang punya orang, makan sayuran punya orang. Padahal udah dipagar nih dengan bunga-bunga. Ini batas punya nyonya dia, ini nyonya tetangga. Iya.
Karena binatang dia udah nggak pakai lagi. Yang penting saya kenyang. Dia nggak tahu mana batas-batas yang boleh yang tidak. Itu Bu. Jadi sederhananya Bu, yang akan terjadi kepada orang apabila rasa malunya hilang akan seperti binatang, kurang lebih seperti itu ya Pak. Akan seperti binatang. Bahkan lebih hina Bahkan dari lebih binatang hina dari kelakuannya. Ya Allah. Kelakuannya. Omongannya. Begitu Bu. Seperti Terima itu, kasih Bu. Mama Deze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu warahmatullahi Nani. wabarakatuh. Nah, kalau tadi kan memang berarti dia sudah seperti binatang karena sudah tidak ada lagi rasa malu. Tapi Iya. apakah langsung terlihat murkanya Allah atau azabnya Allah kepada seseorang yang sudah hilang rasa malunya, Ma? Boleh jadi langsung nampak terlihat. Orang tadi jadi bagaimana hasilnya dari kepada dia tidak punya rasa malu. Boleh jadi diendapkan nanti di alam akhirat. Masya Allah. Maksudnya ditangguhkan. Tapi oleh Allah diberikan istidraj. Misalnya dia maling, dia koruptor misalnya. Udah nggak malu lagi sama orang. Nggak malu. Emang gue pikirin, yang penting saya kaya, Nah. yang penting saya banyak duit. Soal orang ngomongin gak ada urusan. Begitu mati baru dia ada penyesalan. Baru Hati-hati. Istidraj boleh dia diberikan oleh Allah. Jadi tidak spontan begitu berbuat jahat diberikan azab, tapi bisa diendapkan, bisa juga ditangguhkan azab yang Allah berikan. Sekarang dia enak-enak aja. Terlena dengan dosa dia sendiri ya, Ma. Jadi kalau kita tadi kan malu kepada manusia, kalau kita malu kepada Allah adalah apakah ini termasuk golongan kita malu kepada Allah? Ketika kita dikasih karunia, nikmat, anugerah, rezeki yang banyak, tapi kita berpikir, kok gue nggak ibadah ya, kok gue nggak. Kalau ada pikiran, kok dia nggak ibadah-ibadah, langsung ibadah. Artinya dia diberikan hidayah oleh Allah, kesadaran oleh Allah, memperbaiki kesalahan yang ada. Itu bersyukur Dia masih punya dapat rasa malu hidayah. pada Allah ya Maya. Iya, Masih ada imannya berarti ya Maya. betul masih ada imannya. Makanya iman itu al-iman ya jadi wayan kus naik turun edang eding. Kalau lagi ngaji kayak orang bener, pulang ngaji emang gue pikirin. Ya Allah. Kan begitu. Iya, Masya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Boleh ya, Ma? Ibu-ibu nanya boleh lagi nih, Ma. Abis Sok. ini. Oke, tenang Bu. Pertanyaan Ibu akan dijawab lagi sama Mama Dede. Tapi setelah ini kita jeda sejenak karena banyak pesan-pesan yang melewat. Bapak Ibu jamaah yang di rumah tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One. Anda masih setia nih bersama kami di rumah Mama Dede. Mari, ibu, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan Ibu dari Cikupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamimah dari Majelis Taklim Al Istiqomah Cikupa. Galau nih mah. Ada apa Ibu Hamimah? Dibalik tetap Hamimah. Oh iya, Hamimah. Oh iya. Hamimah. Tiga Hamimah. Hamimah. Emang nggak Ibu Hamimah? Emang nggak? Nama. Gini mas, saya mau bertanya, bagaimana perbedaannya rasa malu kita kepada Allah dan rasa malu kita terhadap manusia? Contohnya seperti apa? Oke. Ya. Rasa malu kita kepada Allah. Mana perbedaannya dengan rasa malu kita dengan orang lain? Kalau rasa malu kita kepada Allah, benar-benar punya malu, mensyukuri nikmat diberikan kehidupan. Kerjakan perintah Allah, hindarkan yang dilarang oleh Allah. Kerjakan perintah Rasul, hindarkan yang dilarang oleh Rasul. Itu tandanya dia punya rasa malu dengan Allah. Tandanya rasa malu dengan sesama manusia bagaimana? Kalau saya melakukan ini, orang lain melihat saya ini, dia omongin sama orang lain, dilihat sama dia, malu nggak sama orang lain? Nah. Itu bedanya. Jadi kalau kita malu dengan Allah, semua kita sadar diciptakan oleh Allah. Yang terdapat dalam tubuh saya hakikatnya milik Allah, cuma diamanatkan sama saya. Mana milik saya? Amalan yang saya kerjakan. Ketika saya mendapatkan amanat dari Allah, mata dipakai apa? Hidung, mulut, tangan, kaki, rezeki dari Allah dipakai apa? Itulah perbedaannya antara malu dengan Allah dengan malu dengan manusia yang lain. Kalau malu dengan manusia yang lain, saya malu kalau berbuat aib, berbuat salah, berbuat dosa diketahui oleh orang lain. Nanti diomong-omongin sama dia, oh si Anu ternyata itu maksudnya. Oke, Ibu Hamimah. Terima kasih Mama Dede.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, ada contoh kasus di temen Bedu nih, Mah. Baru aja Bedu tanyain semalam nih. Jadi dia tuh mengabaikan rasa malunya demi rezekinya dia, demi pekerjaannya dia. Ya, jadi begini, dia sekarang sudah berhijab. Tapi dia masih menerima tawaran ketika dia diminta untuk memainkan sebuah peran dengan melepas hijabnya. Dia bilang begini, udah nggak apa-apa dah, ini urusan gue sama Allah, biarin dah gitu. Nah, artinya kan dia sudah mengabaikan rasa malunya dia tuh ya, Mak ya. Demi itu rezeki yang dia takut kehilangan rezeki itu, Mak. Artinya teman Bedu ini tidak punya rasa malu kepada Allah. Dengan dia bilang, ya udah ini urusan saya sama Betul. Allah. Pakai hijab perintah siapa? Perintah Allah. Dia hidup dari siapa hidup? Dari Allah. Rezeki yang dia terima dari siapa? Dari Dari Allah. Allah. Artinya dia munafik. Dari satu sisi dia menyadari dia dibuat oleh Allah. Satu sisi yang lain dia tidak yakin yang namanya orang hidup diberikan rezeki. Yakinkan di hati kita. Semua makhluk hidup rezekinya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jaminan dari Allah. Semua yang bergerak, yang melata di muka bumi, Allah berikan rezeki buat mereka. Allah tahu tempat penyimpanan mereka, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Artinya teman Bedu yang ngomong begitu, daripada nggak ada yang nyuruh kerjaan, biarinnya buka hijab juga salah. Dia harusnya berpikir, seandainya lagi berperan seperti itu, tanpa hijab dia mati, mau dibilang apa? Iya. Ya. 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 Baik, kalau gitu kita beralih kembali ke Pertanyaan ibu-ibu berikutnya. yang mau Temennya nanya. Hamimah. Setelah Ibu Berdiri. Habimah, Silahkan. Hafizah. Mangga. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa dari Majelis Talim Al-Istiqomah. Galau nih, Ma. Ada apa Ibu Nadifa? Bagaimana kedudukannya jika orang tidak merasa malu ketika ditegur temannya karena bersalah? Orang berbuat salah. Temennya namanya teman, namanya sahabat negor. Lu ngapa begitu sih? Iya. Nggak boleh lu melakukan itu. Masya Allah. Dia bilang, alah lu aja kagak bisa ngapa-ngapain. Biar aja buat berbuat gini. Artinya dia tidak sensitif. Artinya hatinya sudah keras. Tidak mau ditegur oleh orang lain, tidak mau dikritik oleh orang lain, iman dia sudah tidak ada lagi. Itu Ibu Nadifah. Jadi kalau orang ditegur dia berbuat salah, harusnya maaf. Kita ini kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau ada orang menegur kesalahan kita, mengkritik kesalahan kita, bersyukur alhamdulillah ya Allah. Masih ada orang yang menegur kesalahan saya. Kenapa? Bedanya sahabat dengan penjilat Bu Nadifah. Kalau yang namanya sahabat, kita berbuat baik, dia nemenin. Bahkan mendukung kebaikan kita. Kita berbuat salah, berbuat dosa, dia tegur. Jangan begitu, dosa. Nggak boleh, Allah murka. Tapi yang namanya penjilat, kalau menguntungkan buat dia, dia dukung. Contoh nggak usah jauh-jauh deh. Para calon-calon segala macam. Itu kan ngegerumung banyak. Ya Allah. Bikin proposal. Bagus, ini maju, dipuja-puji. maju. Dapat duit. Ikut nebeng makan. Naik mobil kemana-mana. Isin bensin kemana-mana. Lumayan kata dia kan. Begitu nggak kepilih, brak, jatuh. Saya tanya sama Anda. Ini orang yang banyak ngegerubung. Tetap ngegerubung atau mundur meninggalkan orang tadi? Mundur. Itu namanya penjilat. Kita bisa membedakan mana sahabat yang sejati, mana yang penjilat. Ya, baik. Sudah terjawab, Bu? Terima kasih Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menegur mah khawatir mempermalukan orang itu, bagaimana cara menegurnya Mak, agar tidak terkesan mempermalukan dia di muka umum gitu. 4 mata. 4 mata. Tarik. Kamu tadi ngomong apa? Nggak baik ngomong begitu. Iya, 4 Gitu. Malah mata, gitu berbicara jangan ya? tambah 2, 4 mata. Gitu. Kalau gitu 6 mata dong. Iya. Baik. 4 mata bicara Jangan depan padamu ya, Masya Allah. Ma, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya hari ini jamaah kita diingetin nih sama Mama mengenai jangan sampai hilangnya rasa malu dalam diri kita. Karena tadi Mama sudah sampaikan bahwa rasa malu itu kaitannya dengan iman. Kalau seseorang tidak
tidak punya rasa malu, otomatis dia tidak beriman. Seseorang yang tidak beriman juga dipastikan dia juga tidak memiliki rasa malu. Karena tentunya apabila rasa malu masih ada dalam diri kita, kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan tercela, perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Silahkan Mama. Ibu-ibu yang berkerudung bunga-bunga, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hati kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang larangmu ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami rasa iman. Engkau berikan kepada kami keimanan. Engkau berikan kepada kami perasaan malu ya Allah. Rasulullah mengatakan malu merupakan sebagian iman. Kurina jami'a, menyatu dalam satu tempat. Kalau satu diambil, yang satu tidak berfungsi. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan. Tanamkan pula dalam dada kami rasa malu. Malu kepadamu ya Allah yang segala-galanya untuk kami. Malu dengan orang lain. Malu pula untuk diri sendiri ya Allah. Karena semua yang kami lakukan akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan-Mu kelak ya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Semangat. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu Majelis Taklim Al Istiqomah dari Cikupa Tangerang sudah hadir di rumah Mamah Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة